Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah tahun 2022. Kita jadikan tahun kesehatan rohani. Puji Tuhan. Seringkali orang berpendapat bahwa sehat itu nomor satu. Tapi yang dimaksudkan yaitu sehat secara fisik, secara tubuh. Tapi mau tidak mau tubuh kita ini akan mati. Firman Allah mengatakan tubuh kita ini terbuat dari debu tanah dan akan kembali menjadi debu tanah alias mati. Tapi roh kita berasal dari Allah. Allah itu kekal, maka roh kita itu kekal adanya. Cuma nanti kalau sudah mati, roh kita masih ada, masih hidup. Karena kekal, cuma kekalnya di mana? Kekalnya di dalam kerajaan surga atau dalam kerajaan maut, kerajaan iblis, neraka. Oleh karena itu, Tuhan Yesus senantiasa bekerja memperbarui hidup manusia. Lebih dulu yang dikerjakan adalah roh, kemudian baru jiwa, dan kemudian tubuh. Maka kita canangkan tahun 2022 adalah tahun kesehatan rohani. Roh kita harus sehat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan kalau roh kita sehat, nanti jiwa kita juga sehat, tubuh kita juga sehat, dan juga seluruh aspek hidup kita juga sehat. Ekonomi juga sehat, keluarga juga sehat, tidak ada pertengkaran, kesalahpahaman, kepahitan, tetapi keharmonisan, kerukunan, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, supaya haleluya roh kita sehat, maka makanan yang harus dimakan oleh roh kita yaitu firman Allah, pengajaran yang kita terima harus merupakan ajaran yang sehat, yaitu ajaran Kristus yang benar yang diajarkan oleh para rasul dan nabi-nabi Tuhan di dalam Alkitab. Kita akan membaca 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 sebagai berikut. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Inilah pesan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang paling dekat dengan dia. Dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kita harus mengawasi diri kita sendiri. Kita harus senantiasa periksa diri kita. Apakah diri kita ini sehat secara rohani? Apakah roh kita ini senantiasa lapar dan haus akan Allah, akan kebenarannya? Apakah roh kita ini adalah penyembah-penyembah Tuhan yang menyembah dengan roh dan dengan kebenaran? Apakah roh kita ini merupakan roh yang dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan dapat membangun hubungan intim dengan Tuhan? Haleluya. Kalau roh kita ini tidak punya rasa lapar dan haus akan Allah, akan firman kebenarannya, maka roh kita pasti tidak sehat. Karena orang yang sakit itu tidak suka makan. Ya, roh kita harus menjadi penyembah-penyembah Allah yang menyembah Allah di dalam roh dan dalam kebenaran, bukan tradisi, bukan hanya mengikuti satu agama. Puji Tuhan, kalau roh kita ingin sehat, maka kita harus menerima ajaran yang sehat. Kita membaca 1 Petrus 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam
soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Oleh sebab itulah tadi Rasul Paulus juga mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Jadi orang Kristen itu harus jelas dalam pengajaran, harus mengerti pengajaran Kristus yang benar yang diajarkan para rasul dalam Alkitab dan para nabi-nabi Tuhan. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Kalau ajaran kita tidak sehat, tidak benar, tidak alkitabiah, maka diri kita juga menjadi tidak benar. Puji nama Tuhan, roh kita jadi tidak benar karena roh kita memakan ajaran yang tidak sehat. Sebab itu kita perlu, haleluya, mengkoreksi ajaran yang kita terima. Apakah ajaran yang sehat atau ajaran yang tidak sehat? Ada hal-hal yang tidak benar. Misalnya ajaran yang mengajarkan bahwa Allah itulah yang mentakdirkan hidup manusia. Kalau Allah sudah mentakdirkan seorang itu masuk neraka, maka mau tidak mau orang itu akan masuk neraka. Kalau Allah mentakdirkan orang itu masuk surga, maka mau tidak mau orang itu pasti masuk surga apapun yang terjadi. Tentu ini ajaran yang tidak sehat karena bertentangan dengan sifat Allah yang kasih adanya, yang mengasihi seluruh isi dunia ini. Begitu besar Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal agar siapa saja yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan memiliki hidup yang kekal. Ya, ajaran yang saya sebutkan tadi itu sudah bertentangan dengan ayat ini, Yohanes 3 yang ke-16 yang baru saya sampaikan itu tadi. Sebab itu kita harus periksa ajaran yang sudah kita terima selama ini atau sudah kita ajarkan sehat atau tidak. Kalau bertentangan dengan Alkitab, dengan firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus dan para rasul serta para nabi, maka ajaran itu tidak sehat dan perlu kita tinggalkan. Kemudian memeluk ajaran yang sehat. Kalau kita hidup dalam ajaran yang sehat, maka roh kita akan menjadi sehat. Kalau roh kita menjadi sehat, maka akan mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, juga kemudian menjadi sehat. Sekian renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu menyatakan kepada kami bahwa kami harus memeriksa diri kami sendiri dan ajaran yang kami terima dan kami ajarkan. Haleluya, jangan sampai kami ini, haleluya, memiliki ajaran yang tidak sehat, yang bertentangan dengan ajaran Kristus yang diajarkan para rasul dan para nabi. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami sekalian, kami sangat perlu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang berkuasa, haleluya, menuntun kami kepada segala kebenaran, karena Kristus itu adalah kebenaran adanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.